Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rafa Adia Sunanda dengan NPM 2411011027 Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata ejaan pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siska Megadiana, MPD. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku. Di antaranya, yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini yaitu yang pertama, huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, dan sajang, dan huruf OE untuk menuliskan kata-kata seperti goro, ito, dan omur. Yang kedua ada ejaan Swandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan ini diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini yaitu yang pertama, huruf OE diganti dengan U, seperti pada kata guru, itu, dan umur. Lalu, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, dan ke barat-baratan. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo. Namun, pada tahun berikutnya, Indonesia dengan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Yang terakhir, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan ini melalui Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 dalam buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Selanjutnya, komponen-komponen ejaan. Ada 4 hal pokok yang disajikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang terkait dengan ejaan, yakni yang pertama, pemakaian huruf, kedua, penulisan kata, ketiga, pemakaian tanda baca, dan keempat, penulisan unsur serapan. Kita akan membahas poin pertama dan kedua. Yang pertama, meliputi penggunaan huruf abjad yang terdiri dari huruf A sampai dengan Z. Untuk yang kedua adalah huruf vokal yang terdiri dari A, E, I, O, dan U. Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan, seperti misalnya anak-anak bermain di teras, teras, dan kami menonton film seri. Yang ketiga yaitu huruf konsonan yang terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf K di sini melambangkan bunyi hamzah, dan huruf Q dan X khusus dipakai untuk nama diri seperti Taufik dan Xerox, dan keperluan ilmu lainnya seperti status quo dan sinar X. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Yang kelima, gabungan huruf konsonan meliputi huruf KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya, saya ambil konsonan NG, yaitu posisi awal ngilu. Posisi awal NG terletak di depan. Selanjutnya, pada posisi tengah bangun. NG terletak di tengah. Lalu terakhir, posisi akhir, yaitu senang. NG berada di akhir. Selain itu,
nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus. Yang keenam, huruf kapital. Huruf ini dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Lalu, huruf pertama petikan langsung. Huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Selain itu, dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, tetapi tidak dipakai jika tidak diikuti nama orang. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama. Selain itu, huruf ini juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, dan merujuk kepada bentuk lengkapnya. Yang ketujuh, huruf miring. Huruf ini dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Selain itu, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Dipakai juga untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Lalu, ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Yang kedelapan, huruf tebal. Huruf ini dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, maupun lampiran. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan tema dan subtema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Selanjutnya, kita masuk ke penulisan kata. Meliputi kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Kantor pajak penuh sesak. Dia bertemu dengan kawannya di kantor pos. Selanjutnya kata turunan yang berisi awalan, sisipan, dan akhiran. Misalnya berjalan, dipermainkan, gemeteran, kemauan, lukisan, menengok, dan petani. Tetapi, jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Dan jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Yang ketiga, bentuk ulang. Ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misal, anak-anak, berjalan-jalan, kuda-kuda, dan lauk pauk. Selain itu, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya, kekanak-kanakan, perundang-undangan, dan dibesar-besarkan. Yang keempat, gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Gabungan kata yang dirasa sudah padu atau benar ditulis serangkai. Yang kelima, ada suku kata. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misal, buah, main. Huruf diftong ai, au, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula. Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak dan lawan. Yang keenam, kata depan di, ke, dan dari.
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Yang ketujuh, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Lalu, apakah yang tersirat dalam surat itu? Selain itu, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Selanjutnya yang kedelapan ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Hal ini dimaksud untuk singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution, yang berarti Abdul Haris Nasution. Lalu, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf atau lazim digunakan dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, A.N. yang berarti atas nama. Selanjutnya akronim, ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Akronim ini berlaku untuk nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya LIPI, L-I-P-I, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selain itu, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Dan akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil, misalnya pemilu, pemilihan umum. Yang kesembilan ada angka dan bilangan. Dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Misal angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Dan angka Romawi seperti contoh berikut. Lalu yang ke-10 kata ganti. Kata gantiku, kau, ku, mu, nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misal, buku ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Dan yang terakhir, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu kembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop. Siti mematuhi nasihat sang kakak. Dengan catatan, huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri. Misal, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Contoh kedua, dalam cerita itu si buta dari gua hantu berkelahi dengan musuhnya. Saya cukupkan pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Siska dan teman-teman. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.